Dan sebelum saya lanjutkan khotbah, bagaimana biasa supaya tidak lupa, minggu ini kita melanjutkan pembacaan kitab Markus. Jadi Injil kita bagi dua ya. Minggu lalu kita sudah belajar kitab Matius, dan minggu ini sampai hari Minggu depan kita belajar kitab Markus. Kita baca 16 pasal. Baru minggu depan kita balik lagi ke perjanjian lama, yaitu kitab Nehemia, supaya saudara dapat pola dari Injil yang Tuhan Yesus sampaikan. Baik, itu saja. Mari saudara buka slide-nya, kita melanjutkan sesi khotbah yang kedua adalah tentang berkat. Amin. Jadi berkat bukan lagi seperti yang selama ini kita percaya, karena kita kerja keras, karena kita kerja pintar, atau karena kita suku tertentu, karena kita lahir dari keluarga tertentu, garis keturunan ningrat ya. Ada di sini darah biru? Ada ya? Atau darahnya orange? Nah, atau darahnya pelangi lagi. Wah, kalau pelangi repot. Ya, kita percaya darah kita sama, semua merah. Darah biru itu istilah ya. Keturunan bangsawan. Tidak saudara, banyak sekali saya temukan orang yang keturunan bangsawan memang secara jasmani berkatnya nggak habis saudara, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Ya, kemarin berkat, coba saudara tampilkan dulu. Jadi kemarin berkat itu bukan, coba di slide yang ketiganya dulu. Ya, jadi berkat itu hanya mengandalkan Tuhan ya. Kemarin kita sudah bahas. Jadi sekalipun Anda bangsawan, hartamu tidak habis 7 turunan, puji Tuhan. Ya, kalau ada yang seperti itu puji Tuhan. Tapi ingat saudara, itu hanya jasmani. Mau tidak habis 7 turunan, mau tidak habis 20 turunan, kita pasti meninggalkan dunia. Betul? Betul nggak? Jadi nggak ada gunanya juga. Karena waktu kamu tinggalkan, kamu tidak bisa bawa ke tempat kekekalan itu. Tidak bisa bawa ke surga, apalagi bawa ke neraka. Bagi yang tidak percaya Yesus ya masuk neraka. Lalu ada yang bilang, saya bawa ke kuburan. Oh, siap-siap. Anak-anak muda udah duluan berjaga-jaga nanti. Habis dikuburkan, gali lagi kan? Tidak ada, harta tidak bisa ya. Jadi berkat bukan hanya bicara jasmani, tapi ada banyak hal. Kemarin sukacita, damai sejahtera, amin. Apalagi bebas dari rasa khawatir, kesehatan. Nah itu berkat saudara, punya sahabat. Banyak orang bilang begini, orang tidak selamanya menjadi teman. Itu statement yang bukan alkitabiah saudara. Ya, orang dalam kasih Kristus, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Nanti kita baca ayatnya. Berarti kalau musuh pun diperdamaikan, selamanya kita jadi teman. Karena yang mengikat kasih. Mungkin oleh karena pekerjaan, oleh karena sekolah, oleh karena pindah tempat, pertemanannya menjadi renggang. Tidak bisa sering-sering berjumpa lagi. Tapi teman itu tetap ada di hati. Karena Yesus sendiri berkata begini, tidak ada kasih dari seorang sahabat yang lebih tinggi selain daripada yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Yesus sendiri saja yang adalah Tuhan yang Maha Agung, dia rendahkan dirinya, dia mau jadi sahabat. Amin. Itu untuk membongkar pengajaran yang salah, seolah-olah tidak ada sahabat selamanya. Enggak saudara. Kita perlu meluruskan hal-hal yang kita terima, firman atau kepahitan. Orang yang bilang tidak ada pertemanan selamanya, ini jangan-jangan ada luka-luka dalam hatinya. Nah, ini perlu dipulihkan. Karena memiliki teman itu berkat. Katakan amin. Bilang sama teman kiri kanannya, kau temanku enggak? Apalagi teman hidup. Ya kan? Saya belajar saudara, anak-anak saya sudah semakin besar. Saya belajar menjadikan anak saya bukan hanya anak, tapi menjadikan mereka teman. Seperti Yesus, kan tinggi dia itu, tapi dia rendahkan dirinya, dia mau jadi sahabat, jadi teman. Kalau tidak salah,
tema Natal di tahun 2020 apa sebelum COVID apa pas COVID ya, saya lupa, dikatakan tema Natal nasional waktu itu adalah Yesus adalah sahabat bagi semua orang. Kerennya. Jadi kalau Yesus yang hebat saja jadi teman, berarti memiliki teman, memiliki sahabat, itu berkat Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya uang, bukan berarti kita tidak butuh uang, ya. Tapi bukan hanya uang, ada banyak hal tentang berkat. Baik, saudara lihat slide yang berikutnya. Jadi saudara tadi baca berarti kita masuk slide baru, slide yang keempat. Jadi berkat itu kita akan dapatkan dalam kekristenan kalau mengenal Tuhan dan kebenarannya, ya. Mengenal Tuhan dan kebenarannya. Jadi untuk dapat berkat, saudara, kita harus mengenal Tuhan. Artinya kata kenal di sini, saudara, itu bicara pribadi. Betul ya? Yang lagi membangun hubungan, tujuannya apa sih? Untuk mengenal. Betul? Dan mengenal itu apakah cuma kenal, oh bajunya sering warna putih, hidungnya belok kiri sedikit, kan? Kurang simetris 30 derajat misalnya gitu. Kupingnya cuma satu. Enggak gitu, saudara. Yang kita kenal banyak. Banyak orang pikir yang penting kamu kenali dia makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Bapak ibu itu semua zaman purba punya. Saya percaya cewek-cewek semua makanan dia suka, asal ditraktir. Betul? Jangankan cewek-cewek, saya juga yang tidak saya suka pun jadi suka kalau dibayarin. Jadi bukan itu mengenal, itu mah boleh juga, tapi itu receh itu. Yang paling penting kita mengenal hatinya, amin, pribadinya, ya, mengenal kelebihannya, supaya waktu kita ternyata kelebihannya itu luar biasa dibanding kita rela menyanjung dia. Pahami dulu. Ada orang karena tidak mau mengenal pasangannya, dia tahu pasangannya lebih di hal tertentu, karena dia tidak mau belajar mengenal, dia tidak puji, dia tidak sanjung. Malah yang ada dia bully. Tahu dia bully? Ah, mentang-mentang kamu, aku tahu kamu memang lebih kaya, misalnya gitu. Tapi nggak gitu dong. Nah, ini salah, saudara. Ya, apalagi mengenal juga kekurangannya. Supaya apa? Kekurangan bukan hanya sekedar diterima, tapi kekurangan sama-sama kita isi. Supaya yang kurang tidak lagi kurang. Amin. Betul nggak? Nah, itu orang Kristen. Jadi bukan mengenal kekurangan, misalnya memang dia tidak bisa bangun pagi, lalu sampai Tuhan Yesus datang kau ampuni dia. Biarin aja. Ini bukan hal yang benar, saudara. Ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Katakan amin. Betul nggak? Jadi waktu Anda tahu kekurangan pasangan Anda bukan hanya menerima, tapi Anda bersiap untuk bersama-sama mengisi kekurangan itu untuk berubah. Ada nggak di sini yang kekurangannya memang dia miskin, lalu sampai mati miskin? Ada punya iman begitu? Kalau ada, waduh, kayaknya bukan hanya bimbingan kita minta Tuhan Yesus, Anda seperti perkataan Nikodemus, masuk lagi ke dalam rahim ibumu, nanti lahir ulang sajalah. Tidak ada orang mau miskin terus. Jadi mengenal itu, saudara, kelebihan untuk kita puji, untuk kita bisa bertumbuh juga dari kelebihannya, amin. Dan kekurangan bukan hanya diterima, tapi kita isi dengan firman Tuhan sehingga berubah. Begitu juga dengan mengenal Tuhan. Masalahnya Tuhan tidak punya kekurangan. Tuhan semuanya lebih. Amin. Jadi kita tidak akan bisa mengisi Tuhan. Ini penting saya ajar. Banyak orang pikir dia mau mengisi Tuhan. Gak bisa. Apalagi kau mau isi Tuhan dengan pikiran-pikiranmu, dengan kemampuanmu, dengan kehebatanmu. Tidak bisa, saudara. Yang kita butuhkan hanyalah Tuhan yang lebih itu mengisi kekurangan kita. Katakan amin. Jadi mengenal Tuhan itu harus satu paket dengan kebenaran. Kata kebenaran di sini dikaiosune, bahasa aslinya. Artinya sesuatu yang mutlak. Paham ya?
mutlak. Orang punya sudut pandang kebenaran itu macam-macam. Karena orang punya kesukaan sendiri. Makanya saudara contoh, kalau saudara sakit, ya, kalau saudara bertanya sama dokter yang memang ahli penyakit saudara, maka dia akan memberi penjelasan yang baik. Betul? Tapi kalau saudara bertanya maaf kepada medis yang mengetahui bahwa banyak celah yang bisa dia lakukan untuk membuat pasien itu terus-menerus datang kepada mereka, maka saudara akan diputar opininya. Masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Jadi banyak perspektif. Nah, sering sekali contohnya adalah kalau ada 5 orang buta melihat gajah. Nah, bagaimana 5 orang buta mendeskripsikan gajah? Anak-anak muda boleh kasih contoh saja. Ada gajah itu gimana? Misalnya anak muda yang kotak-kotak ini, karena dia buta, ini contoh ya nak. Nah, dia pegang perutnya. Begitu dia pegang perutnya, begitu ditanya, gajah itu kayak apa? Maka si kotak-kotak bilang apa? Kayak tembok Cina. Gede. Tapi ada berudul-berudul. Ya kan? Lalu di sebelahnya yang paling ganteng ini, calon gubernur kayaknya. Yang pakai kacamata. Dia peganglah kakinya. Berantemlah dia sama yang sebelahnya. Apa kau bilang? Gajah itu bukan besar. Gajah itu kayak pohon kelapa, tahu? Wah, kenapa? Karena yang dia pegang kaki. Lalu datang buta yang ketiga, yang di depan sama ganteng semua. Ya kan? Hai bro. Nah, dia pegang kupingnya. Dia marah lagi. Kalian berdua ini tersesat. Yang benar saya. Gajah itu lembek-lembek kayak daun. Tipis. Betul? Lalu yang keempat siapa nih? Yang jagoan kita yang baju hitam paling besar di belakang. Yang kalau dia tindis gembalanya selesai lah. Ya kan? Dia pegang apanya? Belalainya. Dia bilang, oh tidak, gajah itu dibilang pohon kelapa juga bukan, karena bisa belok-belok. Dia besar tapi bisa belok-belok. Kira-kira mereka berempat berantem nggak? Berantem. Akhirnya datanglah anak pendeta, pahlawan kesiangan. Anak pendeta ini satu nih. Minggir kalian semua. Kalian ini semua tersesat. Padahal dia buta juga. Ini orang buta, sama-sama buta. Pas dia peganglah buntutnya. Lalu pas dia pegang buntutnya, ada yang keluar di balik buntut itu. Lalu dia bilang, gajah itu lembut. Bisa diremas-remas. Ya. Kira-kira saudara, apakah itu namanya mengenal gajah? Tidak. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebenarnya untuk Tuhan sama seperti orang buta. Kenapa buta? Karena dosa sudah membuat manusia terputus dari Tuhan. Jadi butuh kebenaran. Jadi kata mengenal di sini, saudara, yang pertama mengizinkan ilahi Tuhan, kelebihan Tuhan mengisi kita. Kalau saudara tidak mengizinkan kelebihan Tuhan mengisi saudara, sampai Tuhan Yesus datang kita tidak kenal. Ya. Yang kedua, saudara harus mengizinkan kebenarannya. Kebenarannya, saudara. Tidak bisa pakai kebenaran kita. Contoh, ya. Kapan hari saya sharing sama anak muda kita di sini. Katanya ada orang tidak suka ke gereja kita karena bahasa roh. Padahal biasanya saya tahu itu bahasa roh, karena apa? Bahasa roh kita menggoncang ilmu yang ada di hatinya, kan gitu. Bagaimana dia mau mengenal Tuhan, dia sendiri belum percaya Tuhan, lalu mengkritisi sesuatu yang dia belum terima. Amin? Jangan-jangan itu adalah anak kelima tadi, yang pegang lembek-lembek ini. Hati-hati, dikotori sama dunia kan? Ada banyak orang menentang, harusnya gereja. Bagaimana kamu menilai harusnya gereja begini? Kau pernah baca enggak? Hah?
Jangan menilai sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, ini yang disebut mengenal Allah dan kebenaran. Makanya dikatakan ini dalam perjanjian baru ya, kemarin kita minggu lalu lebih banyak bicara dalam perjanjian lamanya, sekarang kita lihat dalam perjanjian baru ada di situ dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus bersihkan dulu mata kita, berdoa dulu supaya matanya tidak buta, supaya tidak berantem antara yang pegang badannya, yang pegang kakinya, yang pegang kupingnya, yang pegang belalainya, dan yang pegang. Nah itu. Saudara tahu memang yang pegang buntut tapi kemudian dia tampung itu kelihatan paling jorok kan? Tapi begitu matanya terbuka dia punya senjata. Belum ngerti juga. Begitu matanya terbuka dia punya senjata. Keempat temannya dia lempar, dia bilang dasar kau pelak. Yang lain tidak punya senjata karena tidak bisa diambil itu badannya. Tidak bisa diambil itu kakinya, betul? Tidak bisa diambil itu kupingnya. Tapi yang ada di tangan bisa jadi senjata. Makanya Alkitab bilang, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Dan yang terkemudian akan jadi terdahulu. Ini berarti kepada apa? Orang yang tidak mau membuat matanya melihat kemuliaan Tuhan. Yang buta terus, yang memikirkan kebenarannya sendiri. Maka nanti dia akan dilempar kotoran oleh dunia. Jadi bukan orang ya, ini ilustrasi. Dunia akan memenuhi kita dengan kotoran-kotoran yang salah. Ya, jadi cari dan kebenarannya, maka semua lihat. Jadi kalau saudara kenal Tuhan, cari Tuhan dan kebenarannya, jadi isi dirimu dengan kebenaran. Simple saudara. Jangan pernah isi dirimu dengan apa yang lagi terjadi. Amin. Tapi isi dirimu dengan kebenaran. Memang berat saudara. Tapi waktu kamu isi dirimu dengan kebenaran, Alkitab bilang Tuhan tambahkan. Jadi berkat itu ditambahkan, bukan dikejar. Saya minta dua orang yang ganteng-ganteng dulu. Sini sayang. Kalian yang besar-besar maju nak. Andre sini. Nah, Andre sama Matthew boleh. Sini. Sini di depan. Biar masuk RCTI. Nah, saya manusia ya. Nah, itu di belakang. Mereka berdua ini adalah berkat, bukan? Besar kan? Lebih tinggi dari saya toh? Nah, berarti layak mereka jadi berkat. Nah, kamu berkat yang di depan. Nah, ini berkat yang di belakang. Kamu di situ dulu ya. Nah, ini berkat. Kalau kita kejar berkat, saudara, tapi tidak kejar Tuhan, semakin saya kejar, semakin dia pergi. Coba Matthew, saya kejar kamu lari ya, tapi jangan lari benaran. Nah, ya, saya kejar. Sini, nah, sini, woi, sini. Tuh, coba, woi, sini. Nah, dapat nggak? Dia punya sayap. Tapi beda kalau saya dekat, taruhlah mic ini Tuhan. Nah, saya cari Tuhan, saya peluk Tuhan. Coba sini. Saya nggak pikir berkat, peluk saya, peluk dong. Jangan malu-malu yang di bawah. Nah, meskipun aku tidak kejar berkat, aku pergi kemana, ikut dia. Aku nggak tahu ada berkat, tapi dia ikut. Ini yang disebut ditambahkan. Amin? Paham? Tapi makin ku kejar, makin lari dia. Nah, silakan duduk. Berikan tepuk tangan buat pria-pria ganteng. Jadi berkat itu saudara, kalau dalam kekristenan cari Tuhan dulu. Nanti meskipun sadar tidak sadar ditambahkan. Masalahnya otak kita terlalu sering dikuasai berkat itu uang, jasmani, berhasil. Bukan. Nanti kita sampai ke slide itu. Ya. Berkat ini lebih tinggi dari situ. Amin. Amin ya. Salah satu berkat luar biasa adalah kemarin saya saksikan pendeta Smith Wigglesworth ya, yang membangkitkan kurang lebih 37 orang mati. Saudara tahu di usianya yang keberapa setelah dia membangkitkan, saya lupa ya, mungkin orang yang keberapa, dan dia sudah menyembuhkan ribuan orang, tiba-tiba dia dapat kasih karunia kena batu ginjal. Dan zaman itu teknologi tidak seperti sekarang. Kadang-kadang sebelum KKR,
Orang berdoa di pastori, orang berdoa di belakang, disediakan ruangan sebelum ibadah KKR, dia ada di kamar mandi. Karena untuk membuang kencingnya susah sekali. Kencing batu zaman dulu belum seperti sekarang. Dan dia minta, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku ini hanyalah alatmu. Hari ini yang bekerja adalah Engkau. Aku minta selama aku melayani anak-anakmu, jangan sampai aku merasakan sakit ini. Dalam nama Yesus. Dia pergi melayani, orang sembuh, mati dibangkitkan, setan diusir, orang sembuh. Selesai KKR, selesai pelayanan, dia ke kamar mandi lagi, berdoa lagi, Tuhan, sudah terima kasih, sekarang aku mau keluar lagi. Air seninya keluar lagi dengan batu-batunya, kadang dengan darah. Tapi saudara tahu, apakah itu penyakit atau berkat? Itu berkat. Kenapa saya bilang berkat? Orang bisa bersyukur dengan keadaan yang tidak baik adalah orang yang paling diberkati. Kalau Anda bersyukur waktu keadaan baik-baik, apa bedanya dengan orang dunia? Dan saudara tahu, di umur panjang. Saya lupa umurnya, mungkin sampai 80 lebih tahun. Mengidap penyakit itu. Dan bukan penyakit itu yang membuat dia mati. Dia mati karena waktunya sudah selesai. Itu berkat. Hebat kan? Itu berkat. Dia tidak, ketika dia mau melayani orang lain, Tuhan, gimana saya mau melayani orang, saya sendiri lagi sakit. Enggak. Meskipun dia berjuang, bergumul, berhadapan dengan sakitnya sendiri, tapi dia minta, Tuhan, aku alatmu. Karena dia sudah menyadari kebenaran Tuhan. Amin. Hebat. Jadi cari dulu, maka semua ditambahkan. Ayat berikutnya. Ini saya catat ayat saja ya. Hosea 6 ayat 3. Mari kita mengenal. Nah, dibahas lagi. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi berkat itu saudara pasti kita dapat kalau sungguh-sungguh. Ya, ia pasti muncul. Ini janji seperti fajar, dia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Ayat lagi Hosea 4 ayat 6. Nah ini. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, kenapa kita akhirnya kena kutuk? Karena tidak dengar suara Tuhan, tidak mau kenal Tuhan. Amin. Dan Alkitab bilang binasa. Engkaulah yang menolak pengenalan itu. Siapa yang nolak? Kita. Makanya Yesus bilang, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Inilah hukuman itu, yaitu ketika terang datang, tapi manusia tidak menerimanya. Ternyata sebelum Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes, dari kitab Yosea sudah dikatakan, engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau jadi imamku. Makanya nanti dalam kitab Ibrani dikatakan kita bukan selamat, tapi kita dikatakan imamat yang Saudara belajar hubungan dari perjanjian barunya ada. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, lihat, ini sedih saya takut ayat ini. Maka aku akan melupakan anak-anak. Kau boleh siapkan anakmu masing-masing 10 rumah, ratusan miliar, usaha sana sini. Tapi kalau kamu lupakan anakmu, semua hartamu tidak bisa dinikmati anakmu. Kalau kamu lupakan Allahmu, semua hartamu tidak bisa menolong anakmu. Karena Tuhan melupakan anakmu. Tahu nggak artinya Tuhan melupakan anak-anak kita? Waktu dia berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Dia berusaha, Tuhan tidak mau peduli. Bapak Ibu, kalau tidak mengenal Tuhan, binasa. Sampai anak-anak dilupakan Tuhan. Siang malam saya berdoa, Tuhan, mungkin saya dalam melayanimu tidak sempurna. Tapi saya berusaha Tuhan. Saya minta, pada waktunya nanti kalau engkau belum datang, jangan lupakan anak-anak saya Tuhan. Paham gak? Berkat paling keren itu adalah kalau Tuhan tidak lupakan anak-anak kita. Buat apa kamu siapin ratusan miliar triliunan, tapi anak-anakmu tidak diingat sama Tuhan? Itu kesedihan saudara.
Kesedihan, saudara. Tapi mungkin kita nggak tinggalkan yang keren. Seperti saya khotbahkan kemarin. Motor saya ban depan buat Rema, ban belakang buat Eliora. Mereka potong 2 terserah. Mereka jual dulu baru bagi 2 terserah. Cuma itu mungkin yang ditinggalkan. Tapi ada warisan ditinggalkan yang sampai di surga. Begitu bapaknya, mamanya pulang ke surga. Amin. Tuhan ingat anak-anaknya. Di masa mereka sedih. Ya kan? Kalaulah Tuhan panggil saya umur 80-an begitu ya. Ya dong, iya dong. Iya dong. Nah, pada waktu, kenapa sih saudara takut kali kalau ngomong mati? Takut sekali. Paulus bilang bagiku mati adalah keuntungan. Gak pusing lagi bayar uang sekolah kan begitu. Kenapa takut sekali? Kenapa? Jangan takutlah. Kenal Tuhanmu. Amin. Jadi pada waktu nanti saya sudah tua, ya mungkin Rema atau Eliora sudah menikah, ya anak mereka masing-masing lah, saya nggak tahu. Di umur dia sudah 40-an, baru saya dipanggil Tuhan, mungkin kita nggak tahu ya, urusan Tuhan. Lalu dia mengalami satu pergumulan, tapi karena Tuhan ingat dia, wah. Sebagaimana Tuhan ingat Salomo karena bapaknya Daud. Amin. Sebagaimana Tuhan ingat Ishak karena bapaknya Abraham. Sebagaimana Tuhan ingat Yakub karena bapaknya Ishak dan neneknya Abraham. Maka percayalah, 2 anak ini aman-aman terkendali. Amin. Jadi nggak usah pusing-pusing siapin segala macam. Kalau bisa puji Tuhan. Kalau nggak bisa jangan paksakan. Ya, jadi Tuhan akan mengingat anak kita. Kemudian slide berikutnya. Apa sih berkat yang paling besar itu, saudara? Ya, berkat terbesar dalam hidup kita itu keselamatan. Katakan keselamatan. Ya, salvation. Ya, selamat. Nah, bahasa aslinya adalah soteria. Jadi saudara yang jemaat di GBI Bukit Rema aman. Karena ibu gembalanya namanya soteria. Karena keselamatan. Berarti pasti selamat. Di sini ada soteria, selamat. Di sini ada Rema, Firman. Di sini ada Budi, orangnya baik. Kurang apa? Ya. Ada Eliora Serafim, itu artinya malaikat. Ini gereja paling kompleks. Kau cari di mana? Hanya ada di sini. Bawa yang lain ke dalam. Ya, jadi berkat terbesar adalah keselamatan. Yohanes 3:16-19. Ya, ini sudah umum ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Perhatikan, kasih Tuhan itu bagi dunia, bukan bagi orang Kristen, saudara. Kenapa kita tidak boleh jadi Kristen yang eksklusif? Kadang-kadang kita jadi Kristen eksklusif. Oh, gereja A. Kita beda loh. Kamu kan bibi. Saya A. Tuhan saja mengasihi dunianya, bukan mengasihi orang Kristen. Karena Yesus bukan datang bawa agama. Yesus datang bawa soteria. Makanya dikasih sama si Budi. Yesus datang bawa keselamatan. Dia menyelamatkan saya dari status buja. Gitu. Jadi dia karuniakan anaknya itu bagi seluruh dunia, saudara. Jadi kita nggak boleh orang Kristen karena selamat maka kita menganggap diri kita lebih dari yang lain. Ingat kasih karunia, betul ya? Karena begitu besar, ya. Supaya setiap orang, nah cuma ini syaratnya, ada syaratnya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia. Ini konteks kedatangan Yesus. Yang pertama. Kedatangan Yesus yang kedua, dia datang jadi hakim. Jadi baca ayat jangan dicampur baur ya. Halo? Kedatangan Yesus yang pertama, yang ini, dia tidak menghakimi, tapi menyelamatkan. Betul? Tapi nanti, yang kita nantikan, second coming, kedatangan Kristus yang kedua, bukan menyelamatkan. Dia tidak datang jadi juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim. Ya. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, lihat,
Coba kita baca mulai dari kata barang siapa tidak percaya. 1, 2, ya. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tadi saya sudah sampaikan ya. Satu lagi, 1, 2, ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Coba lihat. Jadi ternyata, coba saudara fokus dan perhatikan, khusus untuk ayat ini. Orang dapat hukuman bukan karena berbuat dosa. Orang mendapat hukuman bukan karena dia melakukan hal-hal yang amoral, bukan. Tapi karena tidak percaya kepada Yesus, sudah berada di dalam hukuman. Katakan amin. Ini kan? Jadi dosa itu sudah pasti dihukum. Tapi dihukum bukan karena dosa dan kesalahan. Tidak percaya saja sudah ada dalam hukum. Jadi bayangkan ngerinya, ya. Dan hukuman itu apa? Manusia lebih menyukai kegelapan. Benar. Bangun tidur yang kita cari adalah berita-berita. Bangun tidur yang kita cek adalah rekening. Ya. Kalau rekeningnya bagus sih berarti yang lagi disukai adalah terang. Ini kan rekening lagi gelap. Nah, jangan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu diselamatkan hari ini itu berkat. Jadi jangan ada satu orang Kristen pun bilang aku tidak diberkati. Jadi lagu yang tadi itu dihafal. Aku diberkati kan. Makanya tadi nyanyinya kan keren, saya lirik-lirik semua begini. Haleluya, ya kan? Aku dilimpahi, memang begitu betul. Karena Allah sanggup, apalagi? Untuk menyediakan, ya betul ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, terus? Karena anugerah, betul ya? Apalagi? Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jadi anugerah Tuhan bagi saudara dan saya sempurna. Next lagi. Jadi hidup kekal itu juga berkat. Perhatikan. Keselamatan, perhatikan ya, keselamatan kita butuh di bumi. Karena keselamatan itu tiket menuju hidup kekal. Tanpa tiket menuju hidup kekal, kamu akan tidak sampai ke sana. Ada di sini yang bisa sampai ke satu tempat, misalnya ke Medan, ke Pontianak, tanpa tiket? Ada? Nggak ada, saudara. Kecuali pilot ya. Pilot sih bisa. Tapi pilot aja pun dia harus isi. Ada aturan-aturannya lah, nanti kamu tanyalah ke bandara. Meskipun dia nggak beli tiket, dia harus daftar hadir. Jangan sampai salah pesawat, betul nggak? Jadi intinya saudara, keselamatan itu tiketnya. Dan tiket itu hanya dimiliki dalam Yesus. Semua kepercayaan boleh bilang, kalau kamu ikut aku, kamu selamat. Semua agama boleh bilang begitu. Kalau kamu percaya ini, kamu selamat. Tapi kau buat ini, kau selamat. Terserah. Tapi tidak ada yang punya tiket keselamatan. Gak ada. Hanya Yesus yang bisa berikan tiket keselamatan. Jadi hari ini saya mau terus buka pikiran saudara. Orang dihukum bukan karena dosa saja. Orang dihukum karena tidak percaya Yesus. Amin. Jadi setelah selamat di bumi, kita butuh habis di bumi kemana? Betul nggak? Apa saudara mau di pesawat putar-putar terus? Siapa di sini yang pernah macet udara? Saya pikir macet itu cuma di jalan darat. Seringkali saya naik pesawat kemana-mana tempat, tiba-tiba dari kapten bilang, di sini selamat siang para penumpang Rema Airlines. Di sini kapten Anda Anthony bersama kopilot Dame. Kami dalam ketinggian 15.000 kaki, kan biasa gitu kan? Meminta maaf atas keterlambatan karena lalu lintas di Bandara Soekarno-Hatta macet. Ketawa semua penumpang loh. Kok bisa udara macet, saudara? Jadi macet udara bukan kayak saudara mobilnya pepet-pepet, bukan. Macet di udara itu kan untuk landasannya. Jadi dia mutar.
Pernah saudara mutarnya hampir setengah jam loh. Saya lagi mikir kalau afturnya habis, jatuh kan? Tapi enggak saudara. Jadi di bumi kita butuh keselamatan. Dan keselamatan itu kita punya untuk tiket menuju hidup kekal. Jadi orang bicara hidup kekal nggak punya tiket, omong kosong. Amin. Hanya Kristen yang bukan hanya bicara hidup kekal, tapi dia punya tiket. Tiketnya apa? Keselamatan. Ya, hidup kekal karena percaya Yesus. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup yang kekal. Keren. Barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Next. Nah, ini yang paling keren ini. Hidup kekal karena menghormati Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Saudara, ini sekarang banyak sekali di media-media sosial konten-konten Yesus kayak dimain-mainkan loh. Lalu kau ngomong berkat, hormati Tuhan Yesus sama seperti menghormati Elohim. Amin. Sama seperti menghormati Allah Bapa. Kalau mau diberkati, hormati. Dia rela jadi sahabatmu, dia rela jadi temanmu, dia rela menjadi penebus dosamu, lalu kamu tidak hormati. Lalu mulai disamaratakan, Isa ini, Isa itu, ya. Halo, Isanya kita, Yesus kita sama nggak dengan Yesus yang dikatakan oleh saudara kita? Tidak sama. Isa kita lahir dari Maria yang bapaknya Yoyakim atau Eliakim. Sementara Isa yang dikatakan oleh saudara kita bapaknya bukan Eliakim. Bukan saudara. Ya nanti kalau kita bedah Alkitab nanti saudara tahu semua. Cuma kita tidak belajar itu. Jadi kenapa penting silsilah? Kayaknya nggak ada guna kan? Waktu bacakan kepala sakit, apalah ini? Ya kan? Nah, nanti saudara belajar baik-baik. Oh, Maria itu bapaknya Yoyakim. Jadi Yesus yang kata saudara kita dari seberang, bapaknya Yoyakim bukan? Bukan. Lahirnya di bawah pohon kurma. Kalau kita lahirnya di mana? Di kandang Bethlehem, di Efrata. Beda kan? Kok bisa sama sih? Nama Budi boleh banyak. Betul ya? Tapi yang disoteriakan cuma satu. Yang lain beda. Nama pasangannya Budi dan Retno kan gitu mungkin. Budi. Ya kan? Budi dan apa? Wati ya. Zaman sekolah dulu kan Budi dan Wati. Ini Budi. Ini Wati. Jadilah anaknya pertama Inawati kan? Kan gitu. Jadi enggak sama saudara ya. Jadi perlu kita belajar Alkitab. Jadi Yesus harus dihormati. Tanda Anda menghormati Yesus, Anda tidak sembarangan dalam hidup. Orang yang tidak menghormati Yesus, hidupnya sembarangan. Dia buat dosa suka-suka. Dia memikirkan suka-suka. Itu tidak menghormati Yesus. Next. Haleluya. Semoga dapat ini slide ini karena masih banyak ya. Saya sudah susun lagi. Masih banyak materi kita. Nah ini 3 berkat lewat 3 ujian. Ada yang mau dapat berkat? Tapi lewati ujiannya. Nah, enak aja mau berkat, tidak mau ujian. Ya. Nah 3 berkat dengan lewat 3 ujian ini sama seperti kepercayaan Tiongkok dulu ya. Ada dewa namanya Fu Lu Su. Pernah dengar? Fu Lu Su. Di Indonesia juga masih banyak yang percaya, kan memang dari Tiongkok sana. Ada patungnya, 3 patung yang diikat atau 3 patung yang harus selalu bersama. Fu Lu Su ini punya arti kemakmuran, keberhasilan dan umur panjang ya. Kira-kira seperti itu. Ternyata dewa ini di Indonesia di berbagai suku kepercayaan bukan agama ya, dipercaya dengan cara yang lain.
Di kita tanah Batak, tujuan hidup orang Batak untuk dapat diberkati disebut 3H. Pernah dengar 3H? Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon. Ada lagunya itu, lagunya mantap tuh. Kalau lagi kepala stres bolehlah didengar lagu itu. Nah, biar ingat. Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon, ya gitu ya. Gua tahu. Yang orang Batak nggak tahu, ulus lagi kakaknya. Itu sama, Hamuraon itu kekayaan. Hasangapon itu berkat, kemampuan, kan gitu. Dan Hagabeon, kejadian. Itu Hagabeon itu jadi orang, kan gitu ya. Jadi kalau belum Hagabeon, kamu belum orang. Mungkin seperti itu, saya nggak tahu, tanya kepada mereka yang ahli. Memang kalau kita melihat dari satu perspektif benar, tapi apakah berkat Tuhan hanya Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon? Enggak. Itu kemarin kita bahas ya, cuma sebagian kecil dari berkat yang kita dapat dari Tuhan. Apakah berkat Tuhan hanya fulusu? Itu bukan. Bagi kekristenan cuma sedikit itu. Ya. Nah, kita akan dapat itu, tapi kalau mau dapat, saudara harus baca Matius 4. Ya. Yesus ketika mengalami pencobaan di padang gurun mengajarkan kita lewat Matius 4 1 ayat 11 dikatakan, maka Yesus, saudara baca ya, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, kenapa waktu-waktu lalu waktu kita belajar eskatologi akhir zaman, saya ajarkan kepada saudara ada Mesir, betul? Ada tanah perjanjian. Coba lagi sini Eliora nak, sini nak. Berdiri. Eliora sama Rema. Berdiri di depan ini aja perjamuan. Satu Eliora di kiri, satu Rema di kanan. Nah. Ya, Eliora munduran dikit. Ke kiri. Ya, kiri lagi, kiri. Stop. Ya, putar kanan. Nah, ini Mesir. Eliora ini Mesir. Rema ini tanah Kanaan, kan? Kenapa harus lewat padang gurun? Kan bisa saja langsung ke tanah Kanaan, cari jalan mana, kayak bisa nggak? Bisa. Karena padang gurun itu simbol. Untuk menemukan tanah Kanaan, kamu harus lewati padang gurun. Kalau ada yang masih ingat khotbah saya berapa bulan lalu, mungkin akhir tahun atau awal tahun. Di padang gurun itu punya tujuan, karena di padang gurun, jadi meja perjamuan ini padang gurun. Justru di padang gurun itulah paling banyak Tuhan berurusan dengan orang Israel. Betul? Dipelihara 40 tahun, sepatunya tidak rusak, betul? Bajunya tidak rusak. Kalau kadang orang lupa padang gurun, orang cuma maunya tanah Kanaan. Makanya cara berdoa kita menentukan. Yang masih di Mesir doanya beda, saudara. Tidak apa-apalah diperbudak, yang penting ada makanan, masih di Mesir. Kalau yang di padang gurun, yang dia kejar mujizat, berkat. Terima kasih Tuhan. Tapi lapar dikit, Musa. Haus dikit, Musa. Dan masalah dikit, Pak Budi. Utang belum bayar, bayarin dong. Kau yang bikin utang, saya yang bayar. Nah, tapi kalau di tanah Kanaan beda ya. Di tanah Kanaan itu bicara perjanjian demi perjanjian. Di tanah Kanaan lah Israel membangun negara. Di tanah Kanaan itu bicara membangun. Amin. Di sini bicara yang penting makan, di sini yang penting mujizat, di sini yang membangun luar biasa. Silakan duduk. Atau mau berdiri juga boleh. Jadi, kemudian maka Yesus dibawa Roh ke padang gurun. Jadi padang gurun itu akan kita lewati. Saudara tidak boleh menganggap padang gurun itu sesuatu yang saudara usir. Enggak. Justru kamu akan dapat berkat kalau kamu izinkan dirimu masuk padang gurun. Karena di padang gurun ada Tuhan. Amin. Jadi kenapa dikatakan iblis mencoba Yesus di padang gurun? Artinya begini. Yang lagi ada di padang gurun siapa? Coba perhatikan. Coba baca ayatnya. Coba. Kelihatan ya? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Berarti yang ada di padang gurun siapa? Yesus. Berarti kalau kamu masuk padang gurun, ada Yesus. Amin? Bilang dulu temannya. Kalau kau ke padang gurun, ada Yesus. Bilang.
Jadi nggak usah pusing-pusing. Jadi kenapa Tuhan izinkan kita lewati padang gurun? Karena di padang gurun ada Yesus. Hebat ya? Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kamu piatu, enggak, saudara. Untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Slide selanjutnya. Nanti saudara buka. Karena kalau saya baca nanti lama. Saya akan bedah ayat demi ayat nanti, kata demi kata. Nah, berkat yang saudara dapatkan kalau mengizinkan dirimu melewati padang gurun, saudara. Yang pertama, saudara akan dapat berkat jasmani. Katakan berkat jasmani. Ya, berkat jasmani saudara harus lewati ujian dulu. Kebutuhan hidup. Tadi kita sudah baca ya. Habis puasa yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Lapar, makan, minum, betul ya? Saudara habis lapar, gini. Karena saudara mungkin belum puasa, jadi nggak paham ya. Ini saya kasih tahu. Waktu saudara cuma puasa 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, 72 jam, pergumulannya memang haus. Atau apalagi kalau saudara puasanya itu yang 1 hari, saudara puasa dari malam sampai malam besoknya, memang yang paling berat itu haus. Begitu juga puasa 3 hari 3 malam. Tapi kalau saudara sudah puasa 40 hari, yang berat itu lapar. Paham? Jadi Alkitab ini benar-benar murni. Karena saya sudah berulang-ulang puasa 40 hari, tapi tidak 40 malam. Setelah terbiasa, saudara haus nggak masalah lagi. Nanti di hari-hari tertentu, hari keberapa itu nanti yang ada itu lapar. Karena elektrolit dalam tubuh kita, dia akan menemukan alurnya sendiri kalau sudah berulang-ulang. Tapi lapar, itu sudah hukumnya. Lapar itu kan ada lambung kita ya. Ada pencernaan yang memang setiap jam dia harus mengunyah sesuatu kan gitu. Gerakan peristaltis. Wah, guru lagi bicara. Tahu gerakan peristaltis? Gerakan lambung mengunyah makanan di dalam perut. Kalau air nanti memang awal-awal haus. Haus itu di sini saudara. Sampai sini. Nanti sudah terpola elektrolit tubuh saudara, hidrolik air saudara sudah aman. Nanti setelah 40 hari yang pergumulan itu lapar. Halo? Nah, jadi dikatakan perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti, saudara. Tapi apa kata Tuhan? Coba saudara lihat Alkitab saudara. Tapi Yesus menjawab, ada manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah saudara percaya? Jadi kita hidup bukan dari roti, bukan dari singkong, bukan dari nasi, bukan dari mie saja, bukan. Itu perlu, tapi kehidupan kita dari firman Allah. Jadi waktu kamu berhasil merubah paradigmamu, sekalipun setiap kali kamu ke dapur, berasmu tinggal sedikit. Betul ya? Lumbung-lumbungmu sudah tidak penuh. Tapi kamu mulai percaya bahwa kamu hidup bukan dari persediaan yang sedikit itu. Kamu hidup dari firman Tuhan. Maka percayalah setelah kamu lewati padang gurun itu, berkat jasmani datang. Amin. Ini kan pilihan saudara. Ada orang, kalau misalnya itu bukan Yesus. Misalnya itu Bapak yang baju kuning di belakang kan. Halo Pak, how are you? Ya kan? Misalnya itu Bapak baju kuning di belakang. Dan dia punya kuasa. Ubah batu ini jadi roti. Pasti diubah sama dia. Karena dia bukan Yesus. Karena dia mampu. Sama dengan kita. Ketika kita udah berat. Udah di persimpangan jalan saudara. Yang main apa? Iya ya. Aku kan bisa rubah. Ubah aja. Orang pasti akan memilih melakukan apa yang diperintahkan setan. Saya mau tanya, bisakah Yesus merubah batu jadi roti? Alam semesta aja dia bisa buat kok. Lalu kenapa Tuhan tidak ubah? Karena yang perintahkan iblis.
Jadi kalau yang perintahkan iblis, maka kalau Yesus merubah, ya maka dia tunduk sama iblis dong. Jadi bukan masalah dia bisa atau tidak. Amin. Demikian kita juga orang percaya, waktu kita di persimpangan jalan berat, kebutuhan jasmani berat, makan susah, usaha susah, kerja susah, segala macam susah. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau kamu kembali kepada firman Tuhan, lihat, pelan tapi pasti berkat jasmanimu dipelihara Tuhan. Amin. Nah ini dia, keren. Next. Jadi saudara akan diuji lewat kebutuhan hidup. Setan akan uji. Jadi orang Kristen tidak boleh kejar itu. Makanya Alkitab bilang, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung. Betul? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah engkau khawatir tentang apa yang kamu makan, betul? Apa yang kamu minum, betul? Apa yang kamu pakai, itu apa? Berkat jas. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Makanya tadi, kenallah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau tidak kenal Tuhan, pasti yang kita cari makan, minum, pakai, makan, minum, pakai, makan, minum, pakai, makan, minum, pakai. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, amin. Seperti tadi, saya dipeluk sama berkat. Kemanapun saya pergi, dia ikut. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu ujian waktu berat, kembali ke Tuhan. Itu artinya. Waktu saudara ada pergumulan masalah jasmani, datang sama Tuhan. Ya, saya pernah punya kesaksian waktu itu saya dengan adik saya. Bapak saya sudah tidak ada. Jadi kami berdua di rumah. Jadi waktu itu adik saya udah sebel karena dia masih anak-anak ya. SMP kayaknya waktu itu. Kelas 1 ya, kelas 1 ya. Jadi dia sudah nggak makan 2 hari. Ya beneran saudara. Jadi kadang harga iman itu orang sekeliling kita juga kena korban. Itu harga iman. Makanya saya lihat anak-anak saya juga kena korban. Bapaknya pelayanan, mereka ikut. Nanti saudara mau buka mobil saya boleh, ada kasur di belakang. Itu mau hotel berjalan. Ada tidur, tinggal tidur, saya tinggal lompat ke belakang. Keren kan? Jadi anak-anak juga berkorban itu. Itu teladan iman, tidak apa-apa. Jadi waktu demi bertahan dengan iman, seperti itu. Nah, rumah saya cuma 3 rumah dari gembala saya waktu itu. Saya wakil gembala, dia gembala saya. Gembala di gereja kami, saudara. Jadi adik saya udah nggak tahan, dia sudah lapar. Yang ada di rumah cuma gula, teh-tehan adalah masih ada. Lalu dia bilang sama saya, Kak, aku udah nggak tahan lagi, udah lapar aku, Kak. Mana jawaban Tuhan? Waduh. Saya bilang, tenang aja deh, nanti juga ada. Tapi aku udah nggak tahan lagi, Kak. Yang pendeta kan kakak, bukan saya. Waduh. Pas digituin, benar juga sih. Yang pendeta gua bukan dia. Dia kan masih anak SMP. Jadi dia tidak salah di situ. Terus gimana deh? Kakak nggak punya apa-apa. Uang kita nggak ada. Gimana? Beras juga. Beras 1 butir tidak ada. Apalagi di belah 7 nggak ada. Semua tidak ada. Lalu tiba-tiba otaknya jalan. Aku main ke rumah Bapak tua. Ada Bapak tua di seberang. Bapak tua itu bahasa kami buat hamba Tuhan. Tapi jangan bilang ya kalau kita nggak ada makan. Gampang, Kak. Aman. Rahasia terjamin. Ya udah. Begitu dapat izin, mukanya sumring ada pergi. Kebetulan anak Pak Pendeta ini waktu itu juga masih kecil. Jadi pintar adik saya ini. Jadi kalau ada anak remaja lagaknya pintar, hati-hati minta makan itu. Dia datang, dia sebut nama anak itu ya, misalnya nama anak itu Antoni ya, kita nggak enak sebut namanya. Antoni, ala deh, main yuk, main. Mainnya nggak lama, 15 menit. Mama tua langsung tanya, sudah makan dek? Kenapa tante? Makan yuk, boleh? Nah, makan dia saudara. Singkat cerita mungkin 1-2 jam dia makan. Ini kesaksian benaran. Dia pulang itu sudah kayak film apa petualangan Sherina, lompat-lompat. Hidupku terbebas, lompat-lompat. Dia tanya, Kak, gantian yuk. Ujian itu.
Meskipun makanannya saya nggak tahu, mungkin bukan yang wow ya. Ujian itu. Dia bilang, tidak apa-apa deh. Kakak tetap. Saya tidak puasa, bukan puasa, memang tidak ada makan. Jadi kalau lapar minum air. Biasa saja saudara. Nggak ada yang kayak heboh-heboh banget. Nggak. Biasa saja. Besok pagi begitu lagi. Kak, mau sekolah. Pulang sekolah kan nggak ada. Dia minum teh hangat. Pokoknya dia makan sekenyang-kenyangnya itu. Ya sayangnya dia tidak punya itu punuk unta untuk simpan kan. Pokoknya makan lah. Besok pagi dia bilang, Kak, nanti siang aku kesana lagi ya. Terserah. Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Sekalipun pas dia bilang terserah, hati saya juga teriris, saudara. Itu ujian. Masih percaya nggak bahwa Tuhan sanggup pelihara? Amin. Ternyata benar. Dia pergi sekolah kurang lebih jam 10, jam 11. Datang orang ke rumah saya. Minta didoakan. Pas habis didoakan, saudara, sebentar Pak Pendeta. Dia ke mobil, dia keluarin segala macam itu. Roti yang mahal-mahal. Dia keluarin beras, minyak. Dan memang dia tidak lupa kasih angpau juga. Jadi banyak itu. Ujian kebutuhan hidup. Nah ini bukan berarti terus saudara tiru mentah-mentah apa kesaksian saya. Lalu saudara bilang percaya nanti seperti Pak Budi, nanti ada orang datang minta didoakan. Kau tidak pernah berdoa, gimana orang minta didoakan? Yang masing-masing dipelihara Tuhan dengan caranya. Begitu didoakan, saya menangis. Adik saya pulang, dia bilang, Kak, aku ke sebelah lagi. Nggak usah, Dek. Loh, katahan lo, Kak. Itu lihat. Apa? Itu. Wih, begitu dia lihat. Dia peluk. Udah kayak Eliora. Terima kasih kakakku saya. Dia makan. Dia nggak tahu air mata saya keluar. Nah ini saudara, kadang kita butuh lewati padang gurun. Supaya iman kita kuat. Goalnya bukan kepada berkat yang kamu dapat. Tapi goalnya adalah bagaimana kamu melewati padang gurun. Amin. Saya mau beritahu saudara, hidup kita ini itu perjalanan. Bukan goal. Perjalanan bagaimana kamu menuju kehidupan kekal. Itu hidup kita. Bukan goal. Makanya tiap tahun resolusi itu 2025. Resolusi 2026. Bukan saudara. Jangan terkecoh. Hidup kita lebih hebat dari sekadar resolusi 2025, resolusi 2026. Enggak. Kalau kamu mau buat, boleh. Amin. Tapi waktu kamu melewati perjalanan bersama Yesus, maka kamu pasti dapat kebutuhan jasmani dengan benar. Ini ujiannya. Berikutnya, ujian kekuatan. Kita lihat dulu Matius 3:3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini bicara apa? Dalam keadaan berat, Tuhan bisa pelihara. Yohanes bukan rasul ya, nabi. Yang rasul itu murid. Yang ini nabi Yohanes. Lewat makan apa? Madu dan belalang. Artinya benar, manusia hidup bukan dari apa yang biasa. Ini kan makanannya tidak biasa. Tuh ya. Coba kamu makan madu tiap hari, kuat ya? Nah itu kan. Kencing manis benar tiap hari ya. Maksudnya kan kalau lapar nggak mungkin minumnya 1-2 sendok. Sekarang ini kita kalau minum madu kan 1-2 sendok kan. Kalau kamu lapar minumnya 1 gelas loh. Makanya kencing manis kan lapar. Begitu? Coba saja deh. Resiko tanggung sendiri. Enggak ada saudara. Tapi kenapa Yohanes bebas dari kencing manis? Aman ya kan? Karena Tuhan kasih solusi. Terus dia makan apa? Belalang. Nah, ini ada 2 model tafsir, saudara. Ada yang bilang belalang itu adalah belalang benaran. Ya. Karena bahasa aslinya itu kalau tidak salah akrok apa akrik gitu. Itu jenis belalang besar. Sama seperti di Manado ada orang makan tikus kok. Nah, jangan kau pikir tikus yang depan rumahmu, beda itu. Itu tikus jenis sendiri lagi ya kira-kira begitu yang bisa dimakan. Tapi kalaupun belalang biasa di Thailand, belalang biasa kan. Jadi nggak ada masalah kok. Berarti bisa kan? Nah, tapi ada tafsir kedua, belalang di sini adalah nama pohon. Ya, kembang belalang.
pohon jenis ini cuma ada di Timur Tengah, di Israel, saudara. Nanti kapan kita lihat gambarnya. Ya, jadi yang mana-mana sajalah, saudara mau percaya tafsir yang mana, karena saya belum pernah ketemu Yohanes, jadi belum tanya. Nanti sama-sama kita tanya dia di surga sana. Bro, dulu belalang itu belalang apa yang kau makan? Kan dia bilang. Siapa tahu dia bilang belalang kecap kan. Atau belalang asam manis, ya boleh juga kita. Nggak tahu kan. Jadi itu semua tafsir, jadi nggak ada esensinya. Yang penting Tuhan pelihara dengan makanan yang gak lazim, tapi dia hidup dan beritakan Injil. Amin. Nah kemudian ujian yang kedua, ujian kekuatan atau kuasa. Setelah Yesus berhasil tidak merubah batu jadi roti, iblis itu kejar lagi. Dia coba pancing kuasanya Yesus, dibawa ke tempat yang tinggi, di bubungan bait Allah, lalu dibilang, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis, kakimu tidak akan teratuk kepada batu, karena tangan malaikat memegang engkau. Amin. Bisa nggak Tuhan Yesus lompat? Bisa, dia lebih hebat dari Iron Man, Spider-Man, Superman, He-Man, apalagi? Komen. Dia lebih hebat dari itu semua, saudara. Dia tinggal lompat, tidak injak tanah juga bisa. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan sama? Yang perintahkan iblis. Dan ini Tuhan mau ajar bagi kita bahwa sekali waktu kamu akan dihadapkan pada kuasa. Kuasa. Kamu kan anak Tuhan. Melakukan kan? Punya kuasa kan? Masa gini-gini aja hidup lu? Iblis itu begitu, saudara. Tapi waktu kamu lewati ujian padang gurun itu, di padang gurun itu, maka percayalah, maka iblis lari daripadamu. Amin. Coba lihat ayatnya. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi dosa dimulai dari pikiran, saudara. Orang-orang pikir karena dia punya kuasa, dia bisa suka-sukanya, saudara. Tidak bisa. Lewat ayat ini kita belajar kenapa Yesus tidak mau jatuhkan diri. Ini sama kayak kita. Saya seringkali, saudara, benaran ini, minta maaf ya. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa buka mata saya untuk lihat masa depan orang, pergumulan orang, nanti dia kemana. Kenapa dengan saya tidak? Kadang terbersih di hati, bisa loh. Doa puasa sungguh-sungguh supaya diberkati Tuhan, bisa loh. Bisa loh. Kuasa itu. Tapi kadang-kadang kalau saudara mengenal Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau. Kadang yang Tuhan mau itu apa? Bagaimana kamu melewati perjalanan itu. Kadang-kadang tidak tahu segala sesuatu itu indah. Betul nggak? Kalau tahu semuanya itu tidak indah. Mana ini bapak-bapak? Angkat tangan bapak-bapak. Kalau belum nikah, kamu udah tahu belang istrimu, masih mau nikah nggak? Belum tentu, ibu-ibu. Sebelum menikah, waktu pacaran ini, ibu nih, yang cantik-cantik ini. Kalau misalnya sebelum nikah, kamu udah tahu dia begitu. Mau nikah nggak? Tuh kan, tuh jelas. Yang ngomong jelas nanti kemuliaan ya. Nanti yang pernah ikut Bapak sepanjang kehidupan, jangan pulang dulu. Tapi justru karena kamu nggak tahu, betul nggak? Justru karena nggak tahu, tapi kamu punya apa? Percaya. Kamu punya cinta, kamu punya hati, kamu nggak tahu. Makanya kamu mau. Setelah nikah, ya elah. Ya ampun. Tapi tidak apa-apa, sudah diikat oleh kasih Tuhan. Jadi kadang-kadang kenapa Tuhan tidak mau kita pakai kuasa yang memang milik kita? Supaya kita tidak terjebak. Dan kuasa itulah yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita kembali. Yang ketiga, ujian selanjutnya. Nah ini. Ujian yang ketiga dikatakan, lalu iblis membawanya melihat seluruh kerajaan dunia. Betul? Wah, lalu dibilang iblis apa? Semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah. Jadi saudara, memang iblis bisa beri. Siapa bilang iblis tidak bisa beri? Kalau tidak bisa beri, maka gunung kawi, gunung-gunung, mata-mata air nggak laku. Buktinya sampai sekarang gunung-gunung laku kan? Waktu saya pergi ke gunung di Sumatera, saudara, itu sangat lucu sekali. Kami bongkar itu berhala di sana, saudara. Kami ambil batu besar, itu besarnya
setengah mimbar ini besar sekali. Kami 4-5 orang itu, bukan angkat siapa bisa angkat. Kami gulingkan itu. Pas kami gulingkan, kami lari semua untuk tutup itu lubang berhala. Karena di lubang berhala itu ngeri sekali, saudara. Nanti di tempat apa namanya itu, lubang tempat kepercayaan itu nanti ada rokok, jisamsu, kan? Ada jeruk purut, sirip pinang, tahu ya? Ada macam-macam. Lalu ada tulisan, ada fotokopi STNK mobil, fotokopi STNK motor, fotokopi sertifikat rumah, benaran loh. Ya, ada fotokopi surat utang, ya dalam lubang itu. Itu naik di atas gunung jauh, kami naik dari jam 5 pagi, baru sampai di atas gunung, itu bukan yang paling di tengah lah, di tengah itu mungkin jam 3 sore. Orang rela bayar harga, suruh ke gereja cuma 40 menit, marah-marah. Jauh kali, bensin lah, macet lah, ke gunung mau. Ditulis, terus yang paling sedih itu nanti dibungkus plastik loh, supaya katanya supaya tidak kena hujan, berarti setannya nggak canggih kan? Kalau kena hujan katanya rusak surat-surat, jadi dibungkus plastik, lalu ada tulisannya itu yang bikin ngeri. Opungi, gitu. Disebutlah nama setannya itu. Opung ini, tolong pasu-pasu mau, pasu-pasu itu berkatilah aku. Ini ya sertifikat rumahku ya Opung, tolonglah dia jadi 2. Tapi sekarang sertifikatnya lagi digade. Ditulis gitu. Itu yang Alkitab bilang, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berbicara kan? Tapi itu mereka berani tulis. Ditulis semua, kami baca sampai tertawa-tawa. Saya, pendeta kami ada 5-6 orang, 1 tentara marga Silaban, dia tertawa terpingkal. Lalu dia bilang begitu, tertawa kami. Yang menyedihkan di bawah, dia sebut segala utangnya. Lalu dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berarti apa namanya, doktrinnya berhasil. Minta sama setan, tutup dalam nama Tuhan Yesus. Hebat. Buka lagi surat yang lain, mirip juga. Opung, mau jadi DPR aku Opung, di wilayah pemilihan ini Opung, begini-begini, tolong ya Opung, dalam nama Yesus. Gitu. Keren amat ya. Sering saya bercanda, untung Opungnya nggak jawab loh. Kalau jawab mati ditembak. Lalu kalau Opung jawab bilang begini, apa itu DPR? Tak ku tahu, yang ku tahu dapurnya. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang konyol. Nah, kenapa saya bilang konyol? Kalau yang lakukan ini tidak ada tulisan dalam nama Yesus, berarti mungkin bukan orang Kristen, kita no comment, betul? Tapi ini kan berarti dia tulis dalam nama Yesus. Makanya kenapa ada ayat, dengan apakah kamu samakan aku? Ini saudara, itu udah terjadi dari zaman dulu. Dengan apa kamu samakan aku? Masakan kamu samakan aku dengan dewa-dewamu? Ini terjadi di zaman modern ini. Halo? Karena memang setan ingin membuat seolah-olah yang memberkati kita adalah dia. Seluruh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Tapi apa kata Yesus? Enyalah iblis. So perhatikan ada rahasia nggak di ayat ini? Di 3 berkat ini. Ya, ujian hati. Ya, ini bicara tujuan hidup. Tahu nggak apa rahasianya? Yang rahasia pertama, setiap kali iblis dicobai selalu ada perkataan, ada betul nggak? Apa katanya? Ada tertulis. Berarti iblis tahu firman. Jadi kalau anda orang percaya Yesus tidak tahu firman, malu sama setan. Dan pertanyaan atau tantangan pertama dan kedua, Yesus selalu menjawab apa? Ada pula manusia hidup bukan dari batu. Yang kedua, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai. Berarti melawan setan yang memutarbalikkan firman, pakai firman. Zaman sekarang banyak firman diputarbalikkan. Halo? Banyak firman diputar-putar demi keinginan orang. Tapi untuk melawannya, pakai firman lagi. Kalau dia bilang ada tertulis, kau juga harus bilang ada tertulis. Katakan amin. Tapi bagaimana kau bilang ada tertulis? Begitu dia bilang ada tertulis, kau bilang, oh gitu ya? Karena kau tidak tahu apa-apa, kosong kan? Bagaimana mau lawan? Saudara, kalau mereka bilang ada tertulis, kau juga bilang ada tertulis. Amin. Amin.
Tapi khusus pencobaan ketiga, tidak ada Yesus bilang, coba ditampilkan ayatnya. Matius 4 itu. Khusus pencobaan ketiga, tidak ada itu ayatnya ada tertulis. Tidak. Nah ini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ada dibilang ada tertulis. Apa kata Yesus? Enya. Artinya Bapak Ibu, ketika iblis sudah mulai menyerang rohmu, tidak boleh bilang ada tertulis, langsung tengking. Enya engkau. Apa? Enya engkau. Karena ujian hati itu untuk mendapatkan berkat pengenalan akan Tuhan. Kenapa orang rajin gereja, penyumbang gereja, tapi nggak kenal Tuhan? Karena waktu iblis mencoba menggoda dia tidak tengking. Waktu kebutuhan hidup masih bisa bilang ada tertulis. Waktu bicara jiwa kuasa masih bisa bilang ada tertulis. Tapi waktu dihadapkan motivasi hidupmu tidak bisa bilang ada tertulis, nggak bisa. Kalau bicara tujuan hidupmu digoncang setan, langsung bilang pergi engkau dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini lengkap. Kalau saudara lewati, saudara dapat berkat. Yang terakhir, saudara. Nah, slide berikutnya. Iblis juga menyerang status orang percaya. Ada lagi rahasianya di situ. Setiap kali iblis menyerang Yesus, apa katanya? Jika engkau anak, nah status. Ya, jadi pertanyaan ini adalah cara jitu iblis mencari celah keraguan dan ego serta motivasi kita orang percaya. Ini celahnya. Selalu dibuat gitu. Kamu kan sarjana. Woi, sarjana woi. Nah, gitu kan. Masa kamu begini-gini saja? Status. Kamu kan dari suku ini, enggak pernah lo ada suku ini kerjanya begini. Biasa suku kita kerjanya begini. Status diserang. Kamu kan anak seorang ini. Kamu kan putri seorang ini. Masa kamu begini? Itu setan, saudara. Halo? Kamu kan sekolah misalnya, maaf nih, minta maaf ya. Pemain musik kita, ini anak seorang musisi legend ya Pak ya. Kamu kan anak musisi. Ayo dong, jangan saudara. Itu pekerjaan setan serang kita. Misalnya nanti rema di masa besar. Kamu kan anak pendeta, masa main game? Ya? Masa jadi gamer, masa jadi yang bikin apa namanya game, misalnya ini contoh. Jangan saudara, ingat apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, Yesus mati bagi kita. Jadi ketika setan mulai ganggu statusmu, tengking dia, enya engkau. Ya, jangan sempat pikir, oh iya ya, saya kan dulu pernah, saya kan, jangan. Itu cara saya. Kalau saudara lakukan itu, percayalah, maka berkat Tuhan datang buat saudara. Minggu depan kita belajar yang lebih tajam lagi. Saya pikir hari ini cukup saja dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya.